Kenapa? Karena dialah penyempurna keimanan. Setakwa-takwanya orang, sebaik-baiknya orang, sejujur-jujurnya orang, kalau dia belum menikah, maka imannya baru setengah. Tapi jangan batalkan kuliah mau nikah gara-gara dengar hadis. Kuliah dulu, prestasi dulu, nanti setelah sanggup baru menikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang sudah ba'ah? Ba'ah artinya sanggup. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Datang dosen saya dulu, masuk ke kelas, orangnya serius. Dia tanya, siapa di antara kamu yang tahu arti al-ba'ah? Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sanggup menikahlah. Kami semua menjawab. Artinya ba'ah tu mampu, Pak. Bukan, katanya. Apa artinya? Ba'ah tu artinya kalau dia sudah tidak ba'ah-ba'ah lagi. Ba'ah membeli bareh, ba'ah membuat rumah, ba'ah. Kalau udah tak ba'ah-ba'ah lagi artinya mampu. Falyatazawwaj, maka menikahlah dia. Dosen tu masih hidup zaman sekarang. Saya dulu sebelum ke Mesir mahasiswa dia, tahu-tahu di teleponnya saya tengok nomor dia. Saya catat nomor dia, saya kenal baik, catat. Ustadz bisa mengajarkan tafsir di masjid kami? Bisa, Pak. Dia tak kenal, saya kenal. Saya datang ke tempat dia, saya tanya, Bapak kenal dengan saya? Oh ya, Ustadz Abdul Somad. Ingat dengan saya? Tidak. Saya pernah mahasiswa Bapak tahun 1996, 17 tahun yang lalu. Oh ya? Iya. Ada satu pelajaran yang saya ingat waktu itu. Ketawa dia rupanya. Itu jadi makna itu sebenarnya ingin mendekatkan pemahaman dengan cara yang berbeda. Begitu cara dia. Yang keempat, pasangan itu laksana pakaian. Pakaian, apa fungsi pakaian? Pakaian itu kalau musim panas kulit kita tak berbelang, dia menutupi. Kalau musim dingin kita tak kesejukan, tak kedinginan. Itulah fungsi pakaian. Jadi kalau ada suami membukakan aib istrinya, dia bukan pakaian yang baik. Kalau ada istri menceritakan kelemahan suaminya, maka dia bukan pakaian yang baik. Pakaian yang baik adalah pakaian yang mampu menutupi dan melindungi. Oh, zaman sekarang ada pakaian kalau dipakai tetap juga terbuka, maka dia bukan pakaian, dia aksesoris, namanya you can see. Bukan pakaian. Pakaian yang baik dia akan menutup, melindungi kita. Tapi pakaian tak keras. Pakaian, tengok pakaian kita semua lembut, lunak, santun, tak ada pakaian keras. Kalau pakaian ini keras, tak bisa kita menunjuk, tak bisa bengkok, tak bisa Allahu Akbar, keras, kaku. Maka suami dia melindungi tapi tak kaku. Pakaian yang keras cuma satu, pakaian Robocop. Kita bukan robot, kita manusia, maka dia mesti lunak, lentur. Maka laki-laki diberikan Allah SWT kelembutan hati, perempuan begitu juga. Ditemukannya dua yang berbeda, satu rasionalis, yang satu punya kelembutan yang hati, ada kelunakan. Maka bertemulah dua yang berbeda, saling melengkapi. Yang kelima, pasangan adalah perhiasan terindah. Jam Rolex 100 juta indah, cincin mahal. Orang zaman sekarang pakai cincin, kalau zaman dulu satu. Nabi pakai cincin, dalam Sahih Muslim disebutkan at-takhattum, bab takhattum, pakai cincin. Nabi pakai cincin kelingking. Karena memang boleh, artinya itu fitrah orang mau berhias pakai cincin. Tapi bukan pakai yang ada nilai magic-magicnya dah. Saya ditanya, Pak Ustadz, cincin Ustadz tuh ada magic-magicnya? Ada, saya bilang. Ini kalau duduk di rumah makan tak bayar. Tapi duduk aja, jangan makan. Boleh pakai perhiasan, tapi ada perhiasan yang paling indah. Apa itu? Ad-dunya mata', dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha, perhiasan yang paling baik, yang paling indah, al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Lagunya ada lagu Roma Irama, saya tak pula bisa menyanyikannya. Pengikat laki-laki perempuan, tanda kebesaran Allah. Kalau menyatukan dua yang berbeda mesti diikat. Apa pengikatnya? Diikatkah dia pakai tali? Putus. Diikatkah dia pakai lem? Retak. Apa yang mengikat dia? Diberikan Allah dua, satu mawaddah, yang satu rahmah. Bahasa Indonesia sangat miskin. Mawaddah diartikannya kasih sayang, rahmah diartikannya kasih sayang. Apa bedanya? Mawaddah itu fisik, rahmah itu non fisik. Mawaddah itu tampak,
rahmah itu tak tampak. Mawaddah itu melihat kelebihan, sedangkan rahmah itu menerima kekurangan. Mawaddah itu menampakkan kekuatan, rahmah itu menutupi kelemahan. Kalau ada orang mengatakan saya mencintai kamu setulus hati, tak ada nafsu sama sekali, bohong, gombal. Kalau cuma cinta tak ada nafsu, jatuh cintalah sama nenek-nenek. Artinya ada fisik di situ, physically ada mawaddah warahmah, ada dua-duanya. Oleh sebab itu ketika awal-awalnya mungkin mawaddah dulu, mawaddah ketertarikan manusiawi normal. Makanya kata pepatah, mengapa tertarik? Karena alis matanya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang, rambutnya bak mayang terurai. Ini tak pernah saya pakai menggombal. Tapi itu di awal-awal, umur panjang, hari berganti, musim berubah, 20 tahun ke depan, yang dulu macam semut beriring mulai macam bubar barisan. Yang dulu derima merekah mulai berubah menjadi delima agak busuk. Perubahan. Suami mesti siap menerima, maka kesiapan dia menerima ada rahmah dalam hatinya. Tengoklah undangan, hadiri ulang tahun pernikahan emas Bapak Fulan dengan Ibunda Fulan. Emas itu bukan tanggung-tanggung. Ulang tahun perak 25, ulang tahun emas 50 tahun. Berarti apa? 50 tahun dia menikah. Jangan bayangkan lamanya, bayangkan keriputnya. Mengapa mereka masih tetap bertahan? Mawaddah tak ada lagi. Apa yang ada di situ? Rahmah. Tak lagi melihat kelebihan. Kalau hanya melihat kelebihan, lalu orang tertuntut dia harus mempertahankan delima ini tetap seperti delima mereka. Akhirnya apa? Maka tengoklah wajah orang sekarang. Kalau diperiksa wajahnya, yang asli cuman 5%, yang 95 itu kresek, operasi plastik, suntik sana, suntik sini, turun pauh dilayang, naikkan lagi, turun ini, naikkan lagi. Tak siap menerima. Laki-laki yang baik dia bisa menerima. Kenapa? Rahmah, tak hanya mawaddah. Inilah yang mengikat pasangan itu. Oleh sebab itu maka Allah Ta'ala sudah berikan yang paling indah, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Itu yang selalu disingkat dengan sakinah, mawaddah warahmah. Tapi maknanya kita jelaskan pada kesempatan ini. Fit and proper test. Dia sama macam pilgub juga. Ini hadisnya Bukhari dan Muslim. Tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Pertama, mal, harta. Lihat, physically Islam itu normal, harta. Yang kedua, wali hasabiha, nasab, darah biru, orang ningrat, Melayu, asli, keturunan sultan, nasab ditengok. Wajamal, cantik, tapi bacanya pakai alif. Wajamal, jamal, cantik. Tapi kalau tak pakai alif, jamal, onta. Jamal, lihat, cantiknya. Yang keempat, agamanya. Kalau tak ada empat-empatnya, mana yang diutamakan? Fasfar bidzatid din. Tengoklah agamanya. Taribat yadaka, kau akan selamat. Datanglah mahasiswa saya, Pak Ustadz, saya sudah selesai kuliah, alhamdulillah. Saya sudah kerja, alhamdulillah. Saya mau menikah, alhamdulillah. Tolong carikan Pak Ustadz macam yang Ustadz ajarkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Yang mana itu? Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Ada tak yang empat-empatnya? Kata saya, kalau ada yang empat-empatnya, untuk apa saya kasih ke kamu? Apa maknanya? Jangan tunggu kesempurnaan. Yang ditengok tuh fasfar bidzatid din. Harta bisa hilang, bangkrut, terbakar, dicuri orang. Fisik bisa luka, jatuh dan lain sebagainya. Nasab bisa dia dikeluarkan dari keturunan, dikeluarkan dari paguyuban, tak lagi diakui sebagai keturunan fulan. Tapi agama itulah yang tak lepas, tak lekang kena hujan, dan tak lapuk kena panas. Oleh sebab itu maka itulah yang dia jadi pegangan. Fasfar, dapatkanlah taribat yadaka, maka kau akan selamat. Siapa yang memberikan janji? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses
Nah, udah dapat baru diproses. Apa prosesnya? Ta'aruf dulu, kenal dulu, ini anak siapa, tapi tetap pada standar. Ada fikih aulawiyat, prioritas agama. Baik, udah cocok, ta'aruf, lalu beranjak kepada khitbah, pertunangan. La ya'illu li muslimin, tak halal bagi seorang muslim an yaktuba fawqa khitbati akhi, meminang di atas pinangan saudaranya. Ini sudah dipinang orang, jangan kita datang, kita pinang lagi dia. Kemarin si Anu minang berapa? 50, saya pinang 75. Tak boleh, rusak persaudaraan, putus ukhuwah. Yang udah dipinang biarkan dulu. Nah, nanti udah kedengaran dari jauh, kabarnya udah batal, baru cepat-cepat ajukan. Itu caranya. Kalau sudah sepakat, maka barulah beranjak kepada akad. Tapi dalam proses ini, sebelum akad, kalau ada orang mengatakan sebelum janur kuning melambai masih milik bersama, tak betul, harus diluruskan. Yang pertama, kata pepatah janur kuning melengkung, itu perlu diluruskan. Zaman dulu ya, karena ditempelkan di bambu. Zaman sekarang di tiang listrik, mana dia melengkung. Yang kedua, itu perlu diperbaiki. Maknanya sedetik sebelum akad nikah, sedetik sebelum khitbah. Orang khitbah tak boleh diganggu. Orang yang sudah diakad orang lain tak boleh diganggu. Sedetik sebelum khitbah. Adapun dari khitbah ke pernikahan, apalagi tak boleh diganggu. Tapi kalau dalam proses ta'aruf dan lain sebagainya, ini bisa dipinang. Tapi ada yang perlu dijaga. Ini selama proses khitbah, oh bapaknya sudah izin, abangnya sudah oke, udah ada lampu hijau, lalu dibawa dia jalan-jalan berdua, walaupun pakai jilbab roknya pendek, tak boleh. Pakai jilbab bajunya pendek, tak boleh. Pakai jilbab tapi berdua sampai keluar biji matanya menengok, tak juga boleh. Kenapa? Hadis Bukhari Muslim, la yakhluwanna, jangan berdua-duaan, rajulun bimra'atin, laki-laki dengan perempuan, la tusafiranna, tak boleh pergi bepergian, imra'atun, perempuan, illa wa ma'aha mahramun, kecuali dengan mahram. Tadi malam tepat jam 12 saya pun melintas di atas jembatan kuning yang melengkung macam janur kuning, pulang dari tausiah di Perawang jam 12, menunjuk jam 12. Dari awal jembatan ke ujung jembatan berpasang-pasang. Apa ini maknanya? Kemana bapak ibunya? Apakah ini anak yatim piatu semua? Mati bapak ibunya, kemana kontrolnya? Apakah ini orang bertunangan semua? Ini yang perlu. Zaman kita sekarang tak ada lagi kontrol. Oleh sebab itu perlu kontrol dari diri sendiri. Setelah yakin betul, barulah istikharah. Ini doanya, namanya istikharah saja. Kalau ada menambahnya istikharah cinta, itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Salatlah istikharah, memohon, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah aku mohon pilihan dengan ilmu engkau, wastaqdiruka biqudratika, aku mohon kekuatan dengan kekuatan engkau, wa as'aluka min fadlikal azim, aku mohon atas karuniamu yang besar, fa innaka taqdiru wa la aqdir, engkau mampu aku tak mampu, wa ta'lamu wa la a'lam, engkau tahu aku tak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, engkaulah yang maha tahu segala yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li, kalau perkara ini baik untukku ya Allah, fi dini wa ma'ashi, baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, wa aqibat amri, baik pula untuk akhir akibat hidupku, maka segerakanlah dia ya Allah, cepatkanlah kami, cepatkanlah urusan kami ini supaya saya bisa hidup bersama dia. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrul li, tapi kalau ini tak baik bagiku dalam agamaku, dalam kehidupanku, dalam akhir hidupku, fasrifhu anni, maka palingkanlah dia dariku ya Allah. Ini mohon, kalau memang baik beri jalan, cepatkan ya Allah, kalau tak baik kasih pula yang lain pengganti yang lebih mantap daripada itu ya Allah. Jadi penyerahannya kepada Allah. Jangan istikharahnya ke wall Facebook, nanti di komen orang macam-macam isinya, mengacaukan pikiran. Hadis sahih Bukhari dan Muslim, nikah setengah iman. Jadi orang perlu menikah. Kenapa? Kalau mati tak menikah, berarti imannya sumbing, tak sempurna. Maka sempurnakanlah iman. Tak sah nikah tanpa wali.
La nikaha illa biwaliyin. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Apa maknanya? Orang ada hubungan keterkaitan, dan wali itu bagi tiga. Satu ke atas bapak datuk, satu ke samping saudara laki-laki, abang atau adik laki-laki, yang ke bawah adik atau abang dari ayah, paman baik dari abangnya atau adik dia, yang dari ibu tidak dipakai. Ke atas, ke samping, ke bawah. Ini perwalian tugasnya bukan hanya saat pernikahan, tapi juga pada saat ketika bapak kita meninggal, dia menjadi wali. Ketika kita dalam keadaan hilang kontrol orang tua, entah karena keluar kota, segala perlakuan, kehidupan, pergaulan, ini tanggung jawab wali. Maka jadi wali, saya yakin dan percaya adik-adik, saudara-saudari, ini punya saudara laki-laki, ada anaknya perempuan, itu perempuan yang kita walikan. Bukan saat menikahnya saja, kita di rumahnya datang orang lain tidak mahram, mau membawa dia pergi, lalu kita cuek-cuek saja. Oh, itu tanggung jawab wali juga. Di mana tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan bagi perempuan, jangan berani-beranian menikah tanpa wali. Ancamnya pula wali, bapak nikahkan saya dengan dia, kalau tidak saya akan nikah lari nanti. Oleh sebab itu ini perlu diluruskan. Perempuan harus, tapi bukan berarti wali punya kuasa mutlak lalu main tunjuk saja. Kamu jangan melawan, sudah saya nikahkan dengan si anu. Tak bisa. Kalau zaman dulu bisa. Kenapa begitu? Karena perempuan tak menengok laki-laki, laki-laki tak melihat perempuan. Mereka pakai cadar, biji matanya saja yang nampak. Zaman sekarang anak TK udah pacaran, dia sudah kenal laki-laki. Maka orang tua perlu lunak. Wa amruhum syura bainahum, diputuskanlah secara baik-baik. Mana pilihan itu, ditengok, dinilai bersama, diawasi, dikontrol. Jangan sudah terjadi baru ribut. Sebelumnya, bak kata patah, kalau membentuk buluh bambu biarlah dari rebung. Ketika rebung itulah dibentuk. Kalau sudah keras, maka payah untuk membentuknya. Dari awalnya, dari mulai kecil-kecilnya diatur. Kenal dia dengan orang, maka saat itu mulai masuk aturan. Jangan setelah terjadi baru heboh dan lain sebagainya. Nah, ini ajaran Islam tentang perwalian amat sangat sempurna. Wali yang bijaksana. Apa kebijaksanaan dia? Idza khataba alaikum, idza khataba ilaikum. Hai para wali, ini ditujukan untuk para wali. Kalau datang kepada kamu laki-laki mau meminang anak perempuan kamu, mau meminang adik perempuan kamu, mau meminang kemanakan perempuan kamu, apa yang mesti ditengok? Dua. Pertama, dinuhu, agamanya. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, fazawiju, nikahkan dia. Jangan lagi yang lain-lain. Kalau itu tak kamu lakukan, apa yang terjadi? Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang sangat besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Ustadz, apa saja fitnah yang besar itu, apa saja kerusakan itu, tak perlu saya sebutkan. Bapak Ibu sudah tahu, kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Akibat apa itu? Akibat terlalu banyak pilih-pilih yang tidak berdasarkan agama. Dua saja syaratnya, baik agamanya, baik akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Begitu yang diajarkan Nabi SAW. Hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi. Makanya kalau kita tengok pelajaran dari datuk nenek keluarga kita dulu, calon menantu itu tahu dia ini perempuan sedang menjalin hubungan. Apa kata si bapak? Ananda, calon suamimu itu agamanya apa? Agama duluan, din, agamanya apa? Tapi zaman sekarang mulai sudut pandangnya berubah. Orang tak lagi tanya agama. Ananda, calon suamimu itu gajinya berapa? Sudah PNS apa belum? Oleh sebab itu perlu diperhatikan. Dulu orang mau datang pasangannya, apa pesan bapaknya? Kalau dia mau datang, bawa dia maghrib. Kenapa suruh datang maghrib? Bapak mau membawanya ke surau. Nanti di surau disuruhnya maju jadi imam. Dia mau tes bagaimana bunyi calon menantunya ini membaca Al-Fatihah. Waktu salat maghrib dia dengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, lulus nih. Tahu dia, oh ini rupanya anggota remaja Forum Silaturahim Mutmainnah. Tapi zaman sekarang tak lagi disuruh datang maghrib, tak lagi dibawa ke surau, tak lagi ditanya ayat, tak lagi ditanya Quran.
Apa yang dikasih? Suruh datang siang, kamu datang siang kantor saya, kasih kunci mobil, bisa nyetir apa tidak? Rusak sudut pandang. Yang dari mulai agama turun ke bawah perut, yang dari mulai atas turun ke ini. Sengaja Allah jauhkan antara ini dengan ini. Berapa jengkal nih? Jauh. Tapi orang banyak udah dekat. Antara ini bisa satu. Kalau dekat itu namanya bukan manusia, udang. Hanya udang yang dekat antara ini dengan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang udang dalam bentuk manusia. Pernikahan tanggung jawab. Hadis riwayat Muslim 1, hadis riwayat surat An-Nisa, Quran An-Nisa 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang perempuan? Hai laki-laki, ingat, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, An-Nisa 21. Mereka sudah mengambil ikatan yang sangat kuat dari kamu. Jangan macam-macam. Ikatannya bukan atas nama atasan jabatan pekerjaan, bukan. Atas nama siapa? Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Diambil dia dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata hadis riwayat Muslim? Fattaqullah fin nisa. Hai para laki-laki, hai para suami, takutlah kamu kepada Allah tentang perempuan. Kenapa begitu? Akhaltumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kamu sudah mengambil amanah sebagai amanah dari Allah, dan yang sebelumnya haram, ditengok haram, didengar haram, disentuh haram, tapi setelah itu menjadi halal. Apa yang membuat dia halal? Bi kalimatillah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah dia sebagai tanggung jawab. Apa tugas pokok laki-laki? Apa pointer A, B, C, D? Al-Quran menyebutkan secara global saja. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluarga, anak istrimu, nara, dari api neraka. Segala yang menyebabkan masuk neraka, maka jaga dia. Apa saja, dari yang besar sampai kecil, asal menyebabkan dia kena api neraka, itu tanggung jawab laki-laki. Jadi mulai dari sholat. Kenapa Ustadz buat gambar, pilih gambar yang begini? Karena anak-anak kalau ditengoknya Batman udah sholat, ditengoknya Spiderman sholat, tengoknya Robocop sholat, ini ditujukan pada anak umur 7 tahun. Muru auladakum bis salah, suruh dia salat. Wahum abna'u sab'a sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, boleh dipukul. Wahum abna'u 10 sinin, ketika berumur 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji', pisahkan tempat tidurnya, tak lagi dengan orang tua, tak lagi dengan anak perempuan dan anak laki-laki, untuk mendidik kemandirian. Carilah agama yang mengatur sampai tidur anak kecil, tanggung jawab salat. Tapi kadang kalau saya sampaikan hadis ini ke pengajian ibu-ibu, Pak Ustadz, saya membangunkan bapaknya senang, membangunkan anaknya senang, membangunkan bapaknya yang payah. Nyuruh anak umur 7 tahun senang, 10 tahun senang, membangunkan bapaknya sholat subuh yang payah. Insya Allah tak terjadi pada bapak adik-adik remaja, insya Allah. Tapi banyak orang Islam yang tak tahu tanggung jawabnya. Mestinya dia yang bangunkan istrinya, dia yang bangunkan anak-anaknya, dia yang membawa ke majelis taklim, bukan dia yang menjadi beban. Ini laki-laki tak tahu ada dirinya laki-laki, tapi dia ditakdirkan jadi laki-laki. Makanya kata pepatah, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tak tahu siapa dirinya. Kita mesti tahu, saya ini laki-laki, saya punya tanggung jawab. Antara tanggung jawab dan balasan pahala. Hadis Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinan. Tapi di balik itu ada balasan pahala. Orang yang punya anak perempuan 3 orang, dia besarkan, dia didik, dia nikahkan dengan orang baik, dia buat baik. Apa kata Nabi? Falahul jannah. Di balik tanggung jawab ada balasan yang besar, surga balasannya kalau dapat menyelamatkan ahli keluarga. Sabar unlimited. Jangan katakan sabar ada batasnya. Sabar tanpa batas. Kenapa begitu? Kata Nabi SAW, kamu buatlah baik-baik pada perempuan itu. Kenapa? Karena mereka terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Mereka itu tulang rusuk bengkok. Kalau diluruskan patah, kalau diikut bengkok. Bagaimana caranya? Tanyalah orang tua-tua yang sudah lama menikah, yang sudah punya pengalaman.
bagaimana caranya supaya tak patah dan tak bengkok. Banyak laki-laki zaman sekarang ikut bengkok karena takut kalau diluruskan patah. Dan sebab itu ada seninya tersendiri, dan dia tak tertulis dalam kitab, tapi diambil dari kehidupan orang-orang yang soleh yang mampu mempertahankan keluarganya. Diluruskan dia bengkok, patah kalau diikut dia bengkok. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan standar orang baik. Siapakah orang yang baik itu? Terkait dengan tema kita hari ini, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi kalau ada orang di kantor katanya dia baik, di organisasi katanya dia sebagai orang teladan, tapi di rumah dia tak baik, maka dia bukan orang baik. Siapa orang paling baik? Khairukum, orang paling baik di antara kamu. Khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istri dan anak-anaknya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, waktu kita pun sampai pukul 3 sesuai yang dijanjikan, setengah 3 itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.